Om saya pun berpikir mungkin ada umpan yang dimakan nih. Lalu memutuskan untuk mengecek pancingan di sekitar situ. Mengecek ulang gitu maksudnya. Saat om saya memegang joran, tiba-tiba ia merasakan seperti ada kain yang menyentuh tengkuknya. Refleks om saya langsung menoleh ke arah belakang, ke arah atas gitu. Saat keluar dari parkiran, nyokap tiba-tiba bilang ke kita jangan pada kaget ya. Kalau bener dari toko, depannya tokonya L, ada sosok yang ngikutin mama. Dan sekarang dia ada di jok belakang mobil. Sontak gua dan yang lain langsung nengok ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 691. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk terus berdoa ya. Yang bekerja dan lagi bepergian atau lagi di jalan, semoga selamat. Amin. Dan semoga dilimpahkan rezekinya. Amin. Kami juga mengucapkan bela sungkawa ya untuk para korban di tragedi tabrakan kereta kemarin. Semoga semua amal baiknya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, buat teman Kliwon yang lagi menonton, jangan lupa untuk like dan hype video ini ya. Betul. Nah, langsung aja kita sudah dapat sebuah cerita kiriman dari teman Kliwon yang namanya tidak ingin disebutkan. Halo Bang Bimo, Bang Danu, dan teman-teman Kliwon semua. Tolong jangan sebutkan identitas saya ya. Saya mau cerita kejadian yang cukup horor nih, sekitar tahun 2012. Cerita ini sebenarnya dialami oleh om saya. Tapi saya dan teman-teman itu menjadi saksi bahwa kejadian itu beneran terjadi. Saya jelaskan dulu lokasi kampung halaman saya. Saya tinggal di sebuah kampung di kota Bandung. Kampung saya ini dikelilingi sungai Citarum. Dan hampir separuh wilayahnya itu dijadikan tempat pemakaman umum. Langsung aja nih. Waktu itu om saya disuruh oleh ayah saya untuk neger. Neger apa neger? Nggak ini ada bahasa Sunda ya? Neger kali ya. Ya intinya neger itu adalah metode memancing dengan cara joran ditancapkan di tanah lalu ditinggal. Umpannya menggunakan anak katak yang diatur agar tetap berada di permukaan air. Tujuannya supaya katak tersebut menimbulkan getaran air untuk memikat ikan gabus. Oke, intinya kegiatan memancing gitu ya. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan pada malam hari karena ikan gabus tuh sifatnya nokturnal. Kalau beruntung, bukan cuma ikan gabus yang didapat, tapi bisa juga ikan lain, bahkan ular. Saat itu sekitar pukul 9 malam, om saya memasang sekitar 20 teger di pinggiran sungai Citarum. Lalu ditinggal untuk dicek sekitar jam 12 malam. Proses pemasangan ini berjalan lancar tanpa kendala. Saya dan 3 orang teman ikut membantu memasang pancingan itu. Namun saat pengecekan tengah malam, kami nggak pernah ikut karena merasa takut. Untuk menuju lokasi jebakan itu, kami harus melewati area pemakaman umum. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, om saya berangkat untuk ngecek hasil pancingan. Sementara itu, saya dan 3 teman yang lain ngobrol di depan rumah. Rumah saya berjarak sekitar 25 meter dari jalan masuk menuju TPU. Hanya dipisahkan oleh jalan umum dan lapangan. Setelah ngobrol sekitar 1 jam, suasana mulai sepi karena kehabisan topik. Akhirnya, obrolan kami beralih ke cerita-cerita horor. Salah satu teman saya, sebut aja Saknya, menceritakan pengalamannya melihat kuntilanak terbang di atas kepalanya sepulang ngaji. Di tengah suasana yang sudah tegang, tiba-tiba kami berempat mendengar suara tawa melengking dari arah TPU. Secara bersamaan kami langsung menoleh ke arah tersebut
dan melihat sosok itu melayang menjauh. Beberapa detik kemudian, kami kembali dikagetkan oleh suara teriakan dari arah TPU. Ternyata itu adalah om saya yang berlari sambil membawa ember. Dan bener aja, om saya sedang dikejar oleh kuntilanak yang tadi kami lihat. Dah, Dikejar bawa ember. Setelah sampai di rumah, om saya langsung menceritakan kronologinya. Awalnya, om saya mengambil hasil pancingan dari alat yang terpasang. Namun hasilnya nggak sebanyak biasanya. Sampai akhirnya om saya ngomong nih, mungkin ikannya takut kali ini sama hantu. Setelah berkata seperti itu, om saya mendengar suara air sungai Citarum bergejolak. Ternyata suara itu berasal dari ikan-ikan yang berkumpul dan meloncat-loncat, seperti ikan tambak yang sedang diberi makan. Om saya pun berpikir mungkin ada umpan yang dimakan nih. Lalu memutuskan untuk mengecek pancingan di sekitar situ. Mengecek ulang gitu maksudnya. Saat om saya memegang joran, tiba-tiba ia merasakan seperti ada kain yang menyentuh tengkuknya. Refleks om saya langsung menoleh ke arah belakang, ke arah atas gitu. Dan ternyata sosok kuntilanak itu udah berada tepat di belakangnya. Sontak om saya langsung lari terbirit-birit sambil bawa ember berisi ikan hasil tangkapan. Kuntilanak itu pun mengejar. Di tengah kepanikan, om saya teringat perkataan temannya bahwa kuntilanak akan takut dan menghilang jika melihat, ini mohon maaf ya, jika melihat alat kelamin pria. Gak usah Ini Gak temennya tolol ya. Gak usah kuntilanak. Tahu dari mana sih nih? Security juga takut. Iya, Bang Bimo dan Bang Danu pasti udah tahu apa yang dilakukan sama om saya. Gak tahu. Dia berhenti, berbalik, lalu melepas celana dalamnya. Goblok. Namun ternyata itu hanya mitos. Kuntilanak tersebut bukannya menghilang, malah semakin agresif. Mengejar dan menukik seperti elang yang memburu mangsa. Menukik lah itu dia melihat itu cacing. Itu melihat umpan tuh anak katak tuh. Melihat umpan tuh. Ya umpian. Ada katak berudu. Apa? Katak Kok katak apa? Berudu berekor. Aduh. Kuntilanak tersebut bukan menghilang, malah semakin agresif. Dia mengejar dan menukik seperti elang yang memburu mangsa. Akhirnya om saya kembali lari sekencang mungkin hingga keluar dari area TPU dan melihat kami yang sedang mengobrol. Saat itu juga kuntilanak tersebut berbalik arah. Oh ya, mungkin saya lupa nyebutin, saat kami melihat om saya keluar dari TPU, beliau memang sedang berlari dengan kondisi setengah telanjang sambil membawa ember dan berteriak minta tolong. Ini gak mungkin bohong sih. Bohong juga untungnya apa? Gak ada untungnya. Om. Gimana sih? Oke, segitu aja ceritanya. Maaf kalau gak seram ya. Sukses untuk podcast Malam Kliwon. Pesan saya sih jangan lari sambil telanjang depan kuntilanak. Itu cuma mitos ya. Kuntilanaknya nukik. Ya, gitu kan dia deh. Lagi lari kan. Kata temen gue, pamerin aja titit. Balik badan set. Makin agresif. Kok nukik? Om. Wah, Mau dipakai dulu. Itu unaginya kan kelihatan kemana-mana. mending unagi masih mahal. Salamandernya. Iya, ini mah belut Citarum. Aduh. Kok bisa ada cerita begini ya di PMK? Gimana Pak? Aduh, iya Enggak, sebenarnya bukan oke lah kalau lari telanjang atau segala macam tuh kayak ya udahlah gitu.
Enggak ya udah juga sih Oh, lari iya, telanjang. benar sih. Buat lu mungkin iya. Apalagi lagi nobar timnas. Gol. Lari telanjang dari depan ke belakang. Tolol. Enggak, proses omnya berbalik badan dan menurunkan itu tuh loh. tadi. Itu kan ada effort yang ngek. Hah. Reneo. Itu dia sangat percaya sama temennya berarti ya. Aduh, ya Pak, di dalam kondisi begitu Pak, apa aja Dia dilakuin. dia mikir daripada gua celaka nih dikejar kuntilanak, mendingan gua lakuin hal yang bisa gua lakukan. Nah, Itu. pertanyaan gua itu kuntilanak misalnya omnya nggak lari lagi, yang dilakukan apa sama kuntilanak? Merasuki omnya, menangkap ikan tangkapan omnya, Atau menangkap unaginya Unagi tadi, om. unagi Om. Citarum tadi. Gimana tuh? Iya kan, apa yang dilakukan kuntilanak kita nggak tahu. Mondi operandus dari si balik modus operandi. Iya, modus operandi dari si kuntilanaknya tuh bagaimana gitu. Mengejar tuh niatnya apa? Ngokop. Enggak ya. Ngokop main aja, main di kokop aja. Wok gitu ya. Kali. Punya langsung ngok. Ih, takut. Bodoh. Lucu deh. Oh, Kampung. berarti Ini kampung apa ya, Bang? Bisa bisa dicari nih. banyak tiger di rawa. Bacanya apa sih? Tiger ya? Enggak tahu lagi gua. Ya anggaplah tiger, Hah. teger atau tiger lah. Banyak neger, Enggak tahu lah. Ya udah. banyak banyak tiger di rawa. Schwansteiger. Wah, mantap. Swamps. Schwansteiger. Oh iya, Iya. Bastian. Orang Jerman ternyata. Jerman. Itu. Pantesan Hitler mati di Garut ya. Ya itu. Wah, ini konspirasi. Konspirasi. Oke. Kita lanjut deh. Lanjut. Yang udah pasti nggak bugil-bugil tuh di mall. Nah, ini ceritanya dari salah satu mall di Jakarta nih. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, kenalin nama gue Fawas dari Bekasi. Hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue diikutin mereka dari salah satu mall di daerah Senayan. 1, 2, 3, 4 mall daerah Senayan tuh, berdekatan jaraknya. Pertama-tama, gue dan keluarga yaitu bokap, nyokap, dan abang gue bisa dibilang cukup sensitif terhadap mereka yang tak terlihat. Bahkan bokap dan nyokap gue tuh bisa berkomunikasi sampai memindahkan mereka. Kejadian ini terjadinya tahun 2019, di mana gue sekeluarga pergi ke salah satu mall di daerah Senayan. Dan di sini gue nggak berani nyebutin, takut ada yang tersinggung. Dan tujuannya karena nyokap udah lama nggak belanja, itu aja sebenarnya. Awalnya ya udah kita santai aja nemenin nyokap lihat-lihat tas dari satu toko ke toko lainnya. Tapi ketika berada di salah satu toko, gue melihat ada sosok yang terus muncul dan seperti mengikuti nyokap. FYI nih, di mall tuh ternyata juga banyak tuh mereka dalam tanda kutip yang beraktivitas layaknya manusia biasa. Habis itu gue langsung tanya ke abang soal sosok yang terus ngikutin nyokap di toko itu. Tapi abang bilang kalau dia gak terlalu merhatiin kita dan nyuruh ke gue ngebiarin sosok itu aja. Ya udah, akhirnya kita lanjut makan dan pulang. Nah, di sini mulai kejadian yang lumayan seru nih. Saat keluar dari parkiran, nyokap tiba-tiba bilang ke kita jangan pada kaget ya. Kalau bener dari toko, depannya tokonya L, ada sosok yang ngikutin mama. Dan sekarang dia ada di jok belakang mobil. Sontak gua dan yang lain langsung nengok ke belakang. Ternyata bener, dia ikut. Sosoknya sebenarnya cantik, perempuan, rambutnya bob, pakai outfit seperti tante-tante Crazy Rich. Tapi wajahnya pucat dan terlihat sedih. Bokap gue nyaut, mau mamah tanyain dulu atau langsung papa turunin nih? Sudah, keren bener. Nyokap jawab, ya udahlah, coba dulu ya. Nyokap kemudian mencoba bertanya, kenapa sosok itu ngikutin dia? Tapi sosok itu hanya diam. Tiba-tiba pas kita udah di daerah Cawang, sosok itu hilang begitu aja. Mendadak bokap bilang, udah papa turunin ya, takutnya dia terus ngikut. Sedap. Keren. Bokap, respect.
Refleks gue langsung nanya, lah bukannya tadi mama lagi ajak ngobrol dia diem, kok papa turunin? Lalu bokap cerita, katanya semasa hidupnya sosok itu dimanjakan oleh suaminya, sering diajak belanja dan hidup berkecukupan. Tapi suatu saat suaminya selingkuh dan meninggalkan dia. Mall yang tadi kita datangi itu adalah tempat kenangan terakhir dia yang bahagia. Makanya dia tinggal di situ. Dan saat melihat nyokap, dia menganggap nyokap seperti dirinya dulu, yang disayang dan dipenuhi kebutuhan oleh suaminya. Ya, bokap. Gimana? Waktu bokap tanya ke sosok itu, kamu sekarang mau kemana? Dia jawab, mau ikut dia aja. Maksudnya nyokap gue. Bokap langsung nolak. Ya gak boleh, kita udah beda alam, turun ya. Tapi sosok itu malah marah. Akhirnya bokap benar-benar menurunkan dia di daerah Cawang. Sebenarnya dari cerita ini bukan soal horornya, tapi lebih kerasa sedih karena sampai sebegitunya membekas, bahkan setelah dia meninggal. Terima kasih Bang Bimo dan Bang Danu kalau ceritanya dibacain. Mohon maaf kalau kepanjangan. Wah, perspektif berbeda lagi nih ceritanya nih. Unik. Bokapnya nurunin sambil nyetir bro. Dan keren. Kan kontak batin doang. Bener. Kalau kata teman-teman spiritualis kita kan gitu kan. Lagi-lagi modus nyokap. Siapa tahu, kita nggak tahu nih. Orang begitu kesimpulannya. Tadi kan dibilang gini bokapnya, terus kamu mau kemana? Mau ngikut dia aja gitu, mau ngikut bininya kan. Nggak boleh dong, kan kita udah beda alam. Kalau masih satu alam mah nggak apa-apa ya. Boleh. Emang saya suka yang bob-bob gitu, saya suka. Ini udah beda alam. Iya. Kalau masih satu alam mah WhatsApp aja. Iya, Jangan nebeng-nebeng. Ini Senayan begini mantep ini. Tas-tas doang kan. Itu gitu. dia. Apalagi tas tokonya L. Iya. Pasti Lambretta kan. Vespa kali ya. Aduh. Iya. Ada setan Crazy Rich ini. Ini unik sih maksud gua. Iya. Kayak satu keluarga punya penglihatan yang sama gitu. Bener. Dan saling ngonfirmasi gitu. Nih mau aku ajak ngobrol dulu apa aku yang ngusir nih? Kamu ngajak ngobrol dulu apa aku yang ngusir? Keren. Gila, keren banget. Saran buat Mas Fawas, ditunggu cerita berikutnya tapi lo belanja di Tanah Abang. Kita pengen tahu yang ngikutin siapa. Apakah mungkin mbak-mbak dengan rambut bob dengan setelan fancy seperti Crazy Rich? Atau laki-laki kayak Bob. Kayak Bob. Agak gimbal ya. Agak gimbal. Laki-laki kayak Bob. Bob the Builder. Ini lucu banget ya. Akhirnya diturunin di Cawang nih. Gila kali diturunin di Cawang lo. Dicopet itu nanti. Jangan. Diturunin itu yang lebih enak. Di mana kek. Tebet masih gak apa-apa, Pancoran. Tapi jangan hujan. Nanti bingung. Si Budi kecil kurus menggigil. Kali turun di Cawang mau makan babi panggang. Di Uki ya. Di Uki. Iya. Enggak, karena Cawang tuh kan interchange kan. Gampang pulangnya. Iya, mau masuk tol ke Jagorawi bisa. Pinter bapaknya juga. Tapi kan hantu ya. Ya siapa tahu transportasi hantu di situ juga ada. Apakah dia bingung ketika selama ini di Senayan terus diturunin di Cawang gitu? Kan bingung nggak? Dia bilang nih, kalau di mall aja aktivitasnya makhluk goib sama kayak manusia, di Cawang juga berarti kelapo gitu juga. Nunggu prima jasa gitu. Ada itu. Aduh. Iya. Kegiatannya kayak orang aja. Kayak gitu orang ya. aja. Nunggu prima jasa. Sekarang mau naik Wush gitu. Apakah dia risih selama ini di Senayan, daerah elit? Nah, turun itu, di Cawang. Itu yang tadi gue bilang, kasihan nanti dicopet. Kan setelannya Crazy Rich. Iya. Lah, lu bayangin, orang-orang aja ada bentukan kayak gini jadi setan. Gimana yang udah jadi setan? Keturunan setan kayak gini, kesetanan. Pasti kayak setan kesetanan tuh. Ada nih hantu-hantu Cawang nih. Hantu Cawang gini kan. Gini semua nih hantu Cawang nih.
Berapa setoran? Itu ada perempuan itu. Denok demplon begitu. Hantu cawang. Aman. Ada satu lagi. Apa? Selain yang nunggu prima jasa, Apa? ada hantu nebar paku. Nah itu dia. Sama inian payung. Juri jari-jari payung. Buat bikin ban bocor anjing. Melipir dikit ke PGC nyervis HP tuh. Anjir hantu cawang. Ada Iya. perempuan denok demplon begini dari Senayan ini. Kesetanan, setan kesetanan. Udah langsung. Unik. Oke, Iya. tadi itu dia 2 buah cerita kiriman dari teman Kliwon. Terima kasih yang sudah berbagi pengalamannya. Oke. Buat teman Kliwon yang lain, jangan lupa untuk kirim cerita kamu. Atau kalau mau jadi narasumber, silakan kontak nomor di bawah ini. Yes. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye bye.